Bab 21. Saat Asma menuju kasir rumah sakit, Ridho dan Bu Aisyah sepakat untuk menunggunya di kursi tunggu. Bu Aisyah mulai menanyakan tentang keluarga dan juga menceritakan masa lalu Ridho dan Asma, yang sudah terlupakan sejak dulu, namun kini ia ingat kembali. "Apa kamu masih ingat tentang kejadian kecebong? Coba ingat-ingat dulu," goda Bu Aisyah sambil terkekeh. "Kecebong?" Ridho nampak berpikir keras. "Dulu, sewaktu TK kalian pernah ikut ibu ke pasar. Pulangnya, kalian malam bermain di air payau dekat pasar hanya untuk menangkap kecebong. Asma kecil tergelincir karena licin, dan semua kecebong yang ditangkapnya terlepas. Asma menangis dan kamu memeluknya, saat itu juga ia berhenti menangis." Bu Aisyah menarik nafas, dan menghembuskannya perlahan. "Kecebong, Asma kecebong kecilku." Ridho terlihat bingung sambil mengingat masa lalunya yang hampir terlupakan. Bu Aisyah mengangguk, kilatan bayangan masa lalu Ridho dan Asma kecil muncul di pelupuk matanya. Saat itu, setelah pulang dari pasar, Asma menangis sesenggukan sambil memeluk Mama Devina ibunya. "Mama, Kak Eldo bilang aku seperti kecebong." Tunjuk Asma pada Eldo, nama kecil Ridho. "Lihat tante, karena ia menangis bukan karena sakit saat tergelincir, tapi karena semua teman kecebongnya itu terlepas. Aku saja jijik membantunya menangkapi semua teman kecebongnya, si kecebong malah senang menangkapnya." Si kecebong bilang, teman kecebongnya imut dan unyu-unyu, ujar Eldo sembari tertawa. Mama Devina terlihat senyum-senyum saat mendengar penuturan Ridho kecil, yang dipanggil Eldo. "Yang anak mama itu, aku atau Kak Eldo?" ucap Asma sambil memukul-mukul lengan mamanya, kesal karena Mama Devina tak memarahi Eldo. "Asma sayang Kak Eldo hanya bercanda." Mama Devina menangkup wajah Asma dengan kedua tangannya. Ia memeluk Asma dengan penuh kasih sayang. "Habisnya Kak Eldo bercandanya berlebihan, Ma," Asma merengek manja. "Hei kecebong, nanti aku nikahkan kamu dengan teman kecebongmu itu," goda Eldo. Mama Kak Eldo mengejekku terus. Asma kecil merengek lagi. Sudah, ayo kita ke ruang makan. Makanan sudah siap," ujar Mama Devina. Flashback off. Bu Aisyah tersenyum hangat melihat bersahabat kedua keluarga itu sejak dahulu. "Jadi yang menjadi istriku itu adalah Asma si kecebong kecilku, Bu?" ucap Ridho, masih tak percaya. "Asma belum cerita," sela Bu Aisyah tanpa menjawab pertanyaan Ridho. Ridho menggeleng pelan. "Mungkin ia juga lupa, karena ia dulu memanggilmu Kak Eldo, bukan Ridho. Ditambah lagi kalian akhirnya terpisah dan baru bertemu sekarang," sahut Bu Aisyah sambil menatap Ridho. "Asma anak Tante Devina?" tanya Ridho, dengan dada yang berdegup kencang. "Iya, anak Tante Devina," ulang Bu Aisyah. Ternyata Asma yang dicintainya dari zaman SMA dan yang sekarang menjadi istrinya sekarang adalah Asma yang sama. Asma si kecebong kecilnya dulu. Sungguh di luar dugaan. Ya Tuhan, ini seperti keajaiban bagiku. Aku yang sejak dulu tak kenal lelah mencarimu, memimpikannya kehadiranmu, berharap menjadi pendamping hidupmu selamanya. Tapi ternyata, selama ini juga kau ada di depanku, menemani hari-hariku. Membuatkanku kopi setiap hari. Betapa bodohnya aku tak mengenalimu karena pakaian syari, khimar panjang, dan cadar yang menutupi wajah cantikmu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Aku sungguh sangat bahagia, ingin sekali aku memeluknya, mengungkapkan semua rasa rinduku terhadapnya. Gumam Ridho dengan wajah yang berseri-seri memancarkan raut wajah yang sangat bahagia. "Lalu, sekarang Tante Devina di mana, Bu?" tanya Ridho, menutupi rasa bahagianya di dalam hati yang terdalam. Bu Aisyah menyapu air matanya yang terjun bebas, sesekali beliau terisak. "Elbu tidak apa-apa, kenapa Ibu menangis?" Ridho terlihat bingung, apakah ia salah berucap. "Tuan Ridwan dan Nyonya Devina sudah meninggal dunia," jawab Bu Aisyah sambil menyeka air matanya. Apa? Kenapa aku tidak tahu, Bu?"
Ridho nampak terkejut. Waktu itu, kamu dan Asma masih sama-sama duduk di bangku SMA. Mungkin, orang tua kamu lupa memberitahukannya padamu, nak. Jelas Bu Aisyah. Ridho mengangguk. La terdiam cukup lama. Asma, si kecebong, tuturnya dalam hati. Apa Asma masih manja seperti dulu, nak? Kini giliran Bu Aisyah yang bertanya. Tidak, Asma tidak lagi manja seperti dulu, Bu. Ridho tersenyum tipis, ia menggeleng. Setelah orang tuanya meninggal, hidup Asma menjadi hancur. La adalah gadis yang manja dan sangat bergantung pada papa dan mamanya. Bu Aisyah kembali menangis saat mengingat Asma yang pernah hancur karena kehilangan kedua orang tuanya. Flashback on lagi. Semua kepahitan ini dimulai saat Asma beranjak dewasa, tepatnya masa SMA. Nak Asma sayang, kenapa pulang larut malam begini? Ibu sangat mengkhawatirkan kamu. Aisyah muda memegangi tangan Asma yang sedang mabuk berat. Lepaskan! Teriak Asma, menghempaskan tangan Aisyah muda. Asma, jangan begini nak, nanti papa dan mama Asma sedih melihat Asma seperti ini. Aisyah muda mengingatkan. Aisyah menangis karena anak angkatnya kelimpungan karena pengaruh alkohol. Aku bilang lepas, ya lepas. Bentak Asma pada Aisyah muda. Nak bagaimanapun hancurnya hidupmu, kamu harus tetap melanjutkan hidup. Buat papa dan mamamu tersenyum bangga padamu. Jangan seperti ini nak. Nasihat Aisyah muda, sambil menangis. Hidup apa? Hidupku sudah hancur sekarang. Sejak papa dan mama meninggal, aku sendirian sekarang. Asma tersenyum miring. Asma terduduk dan menangis sesenggukan di lantai. Aisyah muda merengkuhnya. Tuhan tidak adil padaku, Tuhan kamu di mana? Tunjukkan wajahmu, kembalikan papa dan mamaku. Kenapa kau ambil mereka begitu cepat? Aku membencimu Tuhan. Maki Asma, secara histeris. Ya Allah nak, tenangkan dirimu, istighfar nak istighfar. Rengkuhan Aisyah muda semakin erat. Ucapan dan nasihat Aisyah muda seakan menjadi angin lalu bagi Asma yang sedang kalut. Memendam kesedihan teramat besar hanya seorang diri. Aku ingin mati, aku ingin menyusul papa dan mamaku. Racaunya semakin histeris. Asma berontak dari rengkuhan Aisyah muda, ia berlari ke dapur dan mengambil pisau. Pisau itu ia arahkan ke pergelangan tangannya. Namun saat ingin menyayat, tangannya dihalau Aisyah muda. Jangan nak, jangan, istighfar Asma. Aisyah muda terlihat panik, ia merebut paksa pisau yang dipegang anak angkatnya itu. Minggir! Pekik Asma. Aisyah muda berteriak sekencang yang ia bisa, memanggil para bodyguard almarhum Tuan Ridwan, majikannya. Asma masih saja berontak saat para bodyguard mencegahnya. Mereka khawatir akan terjadi sesuatu pada nyonya mudanya. Lepaskan, aku ingin mati saja, aku tidak ingin hidup sendirian. Ucapnya kepada para bodyguard yang menahannya. Ikat ia, dan segera bawa ke kamarnya. Aku mau menelepon Dr. Hengki dulu. Perintah Aisyah muda kepada para bodyguard. Para bodyguard langsung membawa Asma ke kamar atas perintah Aisyah muda. Aisyah muda langsung menelepon Dr. Hengki, dokter keluarga mereka. 1 jam kemudian, Dr. Hengki datang dan menyuntikkan obat penenang kepada Asma dengan dosis yang kecil. La kemudian terlelap, dan seorang bodyguard melepaskan ikatannya. La membutuhkan seseorang yang ia cintai, Bu. Ujar Pak Dokter. Tapi yang ia cintai sudah tidak ada dok. Ucap Aisyah muda. Sambil memandang iba pada gadis yang terbaring di hadapannya. Dokter Hengki tertunduk, dan ikut bersedih. Jaga Asma Bu Aisyah, kasihan sekali ia. Orang tuanya sangat baik kepada semua orang. Sayang, mereka telah berpulang lebih dulu meninggalkan kita semua yang mencintai mereka. Ujar Dr. Hengki, tulus. Aisyah muda membenarkan semua ucapan Dr. Hengki. Flashback off. Asma sering mabuk dan pulang selalu larut malam, hingga akhirnya kami semua kehilangan ia. Seluruh bodyguard mencarinya kemana-mana tetapi hasilnya nihil.
Dan kami pun, menganggapnya sudah tiada. Pantas saja dulu aku juga tidak dapat menemukanmu. Tepatnya setelah beberapa hari aku mengungkapkan perasaanku padamu, Asma. Kamu sebenarnya kemana? Dan tiba-tiba kamu datang dengan versi baru seperti ini. Rahasia apa yang aku tidak tahu tentangmu? Ujar Rido dalam hatinya. Rido menangkup wajah dengan kedua tangannya. Lintasan bayangan Asma kecil saat menangkap kecebong mulai diingatnya. Sebelumnya, Rido tidak tahu bahwa Asma yang dimaksud Bu Aisyah adalah Asma yang menjadi istrinya. Asma kecil memanggilnya dengan sebutan Kak Eldo, sementara Rido sendiri memanggilnya dengan sebutan Dik Asma. La juga tidak tahu bahwa Dik Asma adalah Asma yang ia cari selama ini. La dulu terbiasa memanggil Asma dengan kecebong kecil. Selama pencarian Asma, wanita yang sangat dicintainya. La juga tidak tahu bahwa Asma adalah anak sahabat papa dan mamanya. Maklum, semasa kecil ia tak mengerti tentang urusan orang dewasa. Bu Aisyah menunduk saat mengingat kesalahan fatalnya, beliau kembali menangis. Lalu, bagaimana bisa ia tiba-tiba muncul dengan pakaian seperti itu, Bu? Tanya Rido, penasaran.